Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Husnul Hatimah dengan NIM E1R022004. Di video kali ini saya akan membahas mengenai langkah-langkah membuat soal tes dan non-tes. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Muhammad Turmuzi SPD MPD dan Ibu Nimade Intan Kartiani SPD MPD. Adapun beberapa sub pembahasan yang akan kita bahas di sini itu yang pertama kisi-kisi soal tes, yang kedua analisis soal tes, yang ketiga alternatif penyelesaian dan rubrik penilaian, yang keempat kisi-kisi soal non-tes, dan yang terakhir analisis soal non-tes. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai kisi-kisi soal tes. Kompetensi dasar yang digunakan pada soal tes ini yaitu KD 3.10 mendeskripsikan integral tak tentu fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi dengan indikator yang pertama menganalisis sifat-sifat integral fungsi aljabar serta menyelesaikan soal integral tak tentu berdasarkan fungsi aljabar. Ini untuk soal nomor 1. Selanjutnya KD 4.10 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu fungsi aljabar dengan indikator menerapkan teknik substitusi dalam pengintegralan tak tentu fungsi aljabar bentuk integral AX plus H pangkat N dx untuk soal nomor 2 dan indikator yang kedua yaitu menerapkan teknik parsial dalam pengintegralan tak tentu fungsi aljabar untuk soal nomor 3. Bentuk soal yang digunakan adalah soal uraian, kemudian untuk alokasi waktu yaitu 60 menit. Sub pembahasan yang selanjutnya yaitu analisis soal tes. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, dengan menggunakan sifat integral tak tentu, tentukan hasil dari integral 3x kuadrat y kuadrat ditambah 12x pangkat 3 dy. Untuk soal nomor 1 ini menurut saya sudah sesuai dengan kisi-kisi, di mana kalimat yang digunakan sudah sangat jelas, yaitu dengan menggunakan sifat integral tak tentu. Jadi siswa diminta untuk menganalisis sifat integral tak tentu apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan integral tersebut. Kemudian siswa dapat menyelesaikan soal integral tersebut. Kemudian soal nomor 2, tentukan hasil dari integral 9x kuadrat ditambah 1 dikali 15x pangkat 3 tambah 5x kuadrat pangkat 5 dx. Untuk soal nomor 2 ini sebenarnya sudah sesuai dengan kisi-kisi, tetapi menurut saya alangkah baiknya jika kita memfokuskan pada bentuk yang tertera pada indikator, yaitu integral AX plus H pangkat N dx, sehingga soalnya berbunyi tentukan hasil dari integral 15x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat pangkat 5 dx saja. Dan soal nomor 3, tentukan hasil dari integral x dikali 2x plus 11 pangkat 4 dx. Menurut saya sudah sesuai dengan kisi-kisi. Baik, kita lanjut ke pembahasan mengenai alternatif penyelesaian dan rubrik penilaian pada soal tes tersebut. Di sini saya akan menganalisis soal nomor 1 yang berbunyi dengan menggunakan sifat integral tak tentu, tentukan hasil dari integral 3x kuadrat y kuadrat ditambah 12x pangkat 3 dy. Untuk alternatif jawabannya sudah ada di layar. Kemudian untuk penilaian atau skornya, di sini jika siswa menulis ulang soal integral tersebut, kita berikan nilai 1. Kemudian jika siswa dapat menulis sifat integral tak tentu apa yang digunakan untuk menjawab soal tersebut, diberikan skor 2. Selanjutnya, jika siswa berhasil menuliskan perhitungan berdasarkan sifat yang telah diperoleh sebelumnya, akan diberikan nilai 2. Dan terakhir, jika siswa menuliskan kesimpulan, diberikan skor 1, sehingga skor total untuk soal nomor 1 adalah 10 poin. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kisi-kisi soal non-tes. Soal non-tes yang digunakan pada tugas ini yaitu berupa angket dengan 30 butir pernyataan dan 4 pilihan jawaban yaitu selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah.
Pada tabel ini dapat kita lihat aspek minat yang pertama yaitu perhatian dengan indikator rasa senang atau suka dengan pelajaran matematika. Ini terdapat pada pernyataan nomor 2, 3, 8, 11, dan 29 untuk pernyataan yang bersifat negatif. Lalu nomor 1, 5, dan 27 untuk pernyataan yang bersifat positif. Kemudian aspek minat yang kedua yaitu kebutuhan dengan indikator aktif dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat pada nomor 7, 14, 16, 18, 23, 25, dan 26 untuk pernyataan yang bersifat negatif. Lalu nomor 4, 10, 12, 13 untuk pernyataan yang bersifat positif. Aspek minat yang selanjutnya yaitu keingintahuan dengan indikator rasa ingin tahu yang tinggi. Terdapat pada pernyataan nomor 15, 17, 24, dan 28 untuk yang bersifat negatif. Lalu nomor 6 dan 9 untuk yang bersifat positif. Aspek minat selanjutnya yaitu motivasi atau ekstrinsik dengan indikator penggunaan alat peraga matematika. Terdapat pada pernyataan nomor 19, 20, 21, 22, dan 30. Pembahasan yang selanjutnya yaitu analisis soal non-tes. Kita mulai menganalisis dari pernyataan nomor 1. Saya memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Ini sudah sesuai dengan kisi-kisi yang masuk dalam aspek perhatian. Kemudian yang kedua, pada saat guru menjelaskan pelajaran, saya bercanda dengan teman. Ini juga sudah sesuai dengan kisi-kisi. Pernyataan ketiga, waktu belajar matematika, saya melamun di dalam kelas. Ini masuk ke dalam aspek perhatian dan sudah sesuai dengan kisi-kisi. Pernyataan keempat, saya mengerjakan soal latihan matematika yang diberikan guru. Ini sudah sesuai dengan kisi-kisi, di mana masuk ke dalam aspek kebutuhan dengan indikator aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, yang kelima, saya mengerti setiap guru menjelaskan pelajaran matematika. Ini masuk ke dalam aspek perhatian, dan sudah sesuai dengan kisi-kisi. Pernyataan keenam, sebelum belajar matematika di sekolah, saya mempelajarinya terlebih dahulu di rumah. Ini sudah sesuai dengan kisi-kisi, yang mana masuk ke dalam aspek keingintahuan. Selanjutnya, saya malas mengerjakan PR matematika yang diberikan guru. Ini sudah sesuai dengan kisi-kisi yang masuk dalam indikator aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedelapan, saya buyar atau sirna atau kacau dalam belajar matematika. Ini juga sudah sesuai dengan kisi-kisi di mana masuk ke dalam aspek minat perhatian. Pernyataan ke-9, materi pelajaran matematika yang disampaikan di sekolah saya pelajari kembali di rumah. Ini masuk ke dalam aspek keingintahuan dan sudah sesuai dengan kisi-kisi. Selanjutnya, soal yang diberikan saya tanyakan kepada guru. Ini sudah sesuai dengan kisi-kisi di mana masuk ke dalam aspek kebutuhan dengan indikator keaktifan di dalam kelas. Pernyataan selanjutnya, saya kebingungan ketika belajar matematika. Ini sudah sesuai kisi-kisi masuk ke dalam aspek perhatian. Pernyataan ke-12, saya lebih senang ketika diskusi kelompok. Ini masuk ke dalam aspek keaktifan di mana sudah sesuai dengan indikator yang ada pada kisi-kisi. Pernyataan ke-13, saya membuat ringkasan dari materi pelajaran yang dijelaskan guru. Ini juga masuk ke dalam aspek kebutuhan dengan indikator aktif dalam kegiatan pembelajaran, di mana sudah sesuai dengan kisi-kisi. Selanjutnya, saya ceroboh mengerjakan soal-soal matematika. Ini masuk ke dalam aspek keaktifan juga dan sudah sesuai dengan kisi-kisi. Lalu pernyataan ke-15, saya merasa malas setiap kali disuruh mempelajari matematika. Ini masuk ke dalam aspek keingintahuan dan sudah sesuai dengan kisi-kisi. Pernyataan ke-16, saya merasa lemas setiap kali belajar matematika. Ini masuk ke dalam aspek kebutuhan, di mana sudah sesuai dengan kisi-kisi. Lalu yang ke-17, saya hanya belajar matematika jika akan ulangan. Ini masuk ke dalam aspek minat keingintahuan dan sudah sesuai dengan kisi-kisi. Selanjutnya yang ke-18, saya mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal matematika di kelas. Ini masuk ke dalam indikator keaktifan dan sudah sesuai dengan kisi-kisi. Selanjutnya pada nomor 19 sampai dengan 22, ini sudah sangat sesuai dengan kisi-kisi, di mana membahas mengenai penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Pernyataan ke-23, catatan matematika saya tidak lengkap. Ini masuk ke dalam indikator keaktifan di dalam kelas, sehingga sudah sesuai dengan kisi-kisi. Lalu ke-24, saya hanya belajar matematika jika disuruh orang tua. Ini masuk ke dalam aspek keingintahuan dan sudah sesuai dengan kisi-kisi.
Pernyataan kedua 5, saya tidak tertarik mengerjakan soal-soal matematika di papan tulis. Ini masuk ke dalam indikator keaktifan dalam kegiatan pembelajaran matematika dan sudah sesuai dengan kisi-kisi. Selanjutnya, pernyataan kedua 6, pertanyaan yang diajukan guru, saya terdiam karena takut jawaban saya salah. Ini juga masuk ke dalam aspek keaktifan dan sudah sesuai dengan kisi-kisi. Pernyataan kedua 7, matematika adalah pelajaran yang menarik. Ini masuk ke dalam aspek perhatian dengan indikator rasa senang atau suka dengan pelajaran matematika. Ini sudah sesuai dengan kisi-kisi. Pernyataan kedua 8, materi pelajaran matematika bagi saya sangat sulit dipahami. Ini masuk ke dalam aspek keingintahuan, di mana pernyataan ini bersifat negatif dan sudah sesuai dengan kisi-kisi. Lalu, pernyataan ke-29, pembelajaran matematika di kelas membosankan. Ini masuk ke dalam aspek perhatian dengan indikator rasa tidak senang dengan pelajaran matematika. Dan ini sudah sesuai dengan kisi-kisi. Pernyataan yang terakhir yaitu alat peraga yang saya gunakan membantu belajar matematika lebih mudah. Ini masuk ke dalam indikator penggunaan alat peraga pada pembelajaran matematika dan sudah sesuai dengan yang ada di kisi-kisi. Sumber referensi yang saya gunakan dalam tugas ini yaitu skripsi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.